akan segera mulai untuk sesi kelima di pelatihan analisis bibliometrik ini tentang interpretasi data visual ber- berasal dari Voice Viewer. Eh, Bu Misbah, kita bisa langsung mulai saja. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam Bu Silpi, Pak Endriza, Pak Selamat Yunanto, malam, Pak Bu Nisa. Setiajid, nggih, Bu Resmaniasi, Bu Sulaminingsi, Bu Paurina, Bu Fitri, Pak Ahmad, Bu Fitri Indriani, dan juga Bu Nurika. Nah, semoga dalam keadaan sehat walafiat ya Bapak Ibu ya. Amin. Oke, Amin, semangat Bu. Bapak Ibu. Iya, Bu. Semangat, Bu. Oke, baik. Nah, kita mulai ya hari ini untuk interpretasi, tapi saya menjelaskan tidak hanya untuk interpretasi post viewer saja, tapi untuk keseluruhan gitu ya manuskrip dari bibliometrik. Nah, ini terbit di Q3. Nah, jadi yang pertama kan rumusan masalahnya adalah bagaimana jumlah publikasi di tiap tahunnya. Nah, jadi silahkan Bapak Ibu buat grafiknya gitu ya. Mau grafik diagram batang atau sejenisnya silahkan. Nah, yang penting kan dari sini kita bisa melihat, oh apakah tren penelitiannya ini meningkat, jumlah publikasinya atau seperti apa begitu. Itu satu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah dari sumber ya. Sumber di sini karena yang saya ambil adalah proceeding dan jurnal. Nah, berarti yang dimaksud di sini adalah top 10 sources ini, oh 10 jurnal atau proceeding mana sih gitu ya yang banyak menerbitkan pada topik tersebut begitu. Nah, silahkan juga Bapak Ibu mau yang seperti ini tampilannya, mau diagram batang, mau diagram lingkaran juga terserah gitu ya. Nah, nanti dari sini kita bisa lihat gitu ya. Oh, topik ini ternyata banyak diterbitkan di jurnal mana. Nah, itu kan akhirnya nanti bisa menjadi referensi gitu ya bagi Bapak Ibu. Oh, berarti nanti saya submitnya ke jurnal ini, begitu. Nah, kemudian yang berikutnya negara gitu ya. Oh, top 10 countries-nya negara mana saja sih gitu ya, 10 negara yang kemudian banyak meneliti gitu ya pada topik tersebut. Nah, maka di sini silahkan diambil 10 saja. Ini terserah Bapak Ibu ya, mau top 10, mau top 5 gitu ya, mau top 20 itu terserah Bapak Ibu. Nah, kalau saya ngambilnya top 10 saja. Nah, tinggal nanti kita urutkan gitu ya. Nah, biasa sih yang saya lihat adalah satu, negara mana yang paling produktif gitu ya. Oh, ternyata di sini adalah US. Nah, nanti akan saya lihat mana saja nih peneliti yang berasal dari US. Nah, kemudian temuannya, penelitiannya apa begitu. Nah, itu nanti yang kita jabarkan. Nah, selain itu, biasa saya juga akan melihat apakah Indonesia juga muncul. Oh, ternyata ada. Maka yang pertanyaan berikutnya adalah yang biasa saya analisis, Indonesia ini berada di peringkat mana? Begitu. Oh, di peringkat sekian. Nah, maka saya akan cross-check. Kalau pada topik ini, penulis dari Indonesia, nah itu siapa? Kemudian hasil temuannya apa? Begitu. Nah, itu nanti kan untuk membahas, begitu ya. Nah, berikutnya bisa juga nanti Bapak Ibu melihat dari top 10 affiliate. Ibaratnya 10 negara, bukan 10 kampus mana saja sih gitu ya, yang banyak meneliti pada topik tersebut begitu. Nah, ini terkadang saya akan melihat korelasinya gitu ya. Oh, dari sekian yang banyak ini, itu berasal dari negara mana? Sinkron nggak dengan yang ini gitu ya. Ini kan misalnya US. Nah, kemudian ketika kita baca nama kampus-kampus ini, oh ternyata dominannya adalah US. Nah, berarti kan itu sinkron ya. Wajar lah berkorelasi gitu. Nah, itu biasa juga akan menjadi pembahasan saya. Terus yang berikutnya, saya akan melihat top 10 authors ini berdasarkan pada citasi gitu ya. Nah, dituliskan nama penulisnya, kemudian citasinya. Oke.
Nah, sitasinya kemudian juga, oh dia dari kuartil mana? Nah, kita cari, oh dia Q1 kah, Q2 kah, atau Q berapa? Termasuk juga SJR-nya. Terus yang berikutnya adalah apa temuan dari penelitiannya, gitu. Nah, setelah itu, Bapak Ibu cross-check nih dari tabel yang ada. Oh, ternyata penulis 10 besar penulis gitu ya, yang banyak citasinya itu berasal dari mana sih dominannya? Nah, ini kan kalau kita lihat dominannya adalah Q1 ya Bapak Ibu. Ini kan kalau kita lihat sepintas Q1 ya. Yang Q2 hanya di nomor terakhir. Nah, berarti kan di sini bisa kita dapatkan sebuah teori bahwa kalau penulis itu gitu ya, terbit artikelnya di jurnal internasional bereputasi, terutama Q1, maka dia akan berpeluang gitu ya untuk lebih banyak disitasi hasil penelitiannya gitu. Nah, itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah hasil post viewer untuk analisis co-occurrence. Nah, untuk tampilan ini kan tampilan secara menyeluruh kalau yang A ya. Nah, terus kalau yang B, ini nanti Bapak Ibu tergantung kan dari variabel apa yang mau Bapak Ibu teliti kan begitu. Nah, silahkan nanti mau dimunculkan berapa gambar, ya mangga begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, yang pasti ketika kita melihat hasil dari post viewer, yang pertama biasa saya bahas adalah, oh, gambar ini dia menunjukkan berapa klaster, begitu. Nah, maka itu tertuang di tabel nomor 2. Oh, ada 5 klaster, disertai dengan warnanya ya, merah, hijau, biru, kuning, dan ungu. Nah, kemudian saya ambil biasa 10 kata kunci di masing-masing klaster begitu. Nah, ini saya ambil 10 gitu ya. Nah, kalau yang 5 ini kebetulan hanya ada 3 kata kunci saja begitu. Ya sudah, berarti makanya ini saya hitamkan ya, karena yang muncul hanya 3 kata kunci. Nah, dari masing-masing klaster ini kemudian Bapak Ibu bahas gitu ya. Kayak ini misalnya apa SDGs gitu ya. Kemudian misalnya dengan kurikulum. Nah, tinggal kita lihat di abstrak CSP Bapak Ibu ya, yang dari Scopus kan ada tuh. Nah, tinggal lihat dari abstrak, ada nggak nih artikel yang mengaitkan SDGs dengan kurikulum misalnya. Nah, kalau ada, lihat apa temuan penelitiannya. Nah, itu kan akhirnya bisa menjadi sumber rujukan ya, atau sitasi di artikelnya Bapak Ibu, begitu. Nah, begitu pula nanti dengan klaster 2 sampai nanti klaster 5. Nah, dan terakhir untuk overlay, nah juga sama. Ini kan membahasakannya tinggal dilihat, oh tahun terakhir di mana nih letaknya, 2022. Kalau sekarang 2025, berarti pembahasan kita adalah di 3 tahun terakhir. Nah, kursor Bapak Ibu ini menunjuknya ke variabel mana, begitu ya. Oh, saya variabelnya adalah Education for Sustainable. Oh, berarti di 3 tahun terakhir, kata kunci ini dia mulai meneliti atau banyak diteliti tentang. Tinggal lihat Bapak Ibu bulatan-bulatan yang berwarna kuning begitu. Oh, dikaitkan dengan STEM, dengan STEAM, teacher, COVID-19 dan lain sebagainya begitu. Nah, nanti lihat lagi di abstrak yang GSP itu. Oh, Education for Sustainable. Ada nggak nih yang kaitannya dengan STEM? Oh ada, lihat apa hasil penelitiannya ya. Nah itu kan jadi sumber sitasi, sumber rujukan. Oh ada nggak nanti kaitannya dengan COVID-19? Oh ada, lihat hasil penelitiannya tentang apa begitu. Jadi mah CSP yang sudah Bapak Ibu dapatkan kemarin itu sebenarnya bisa dijadikan sumber referensi gitu ya, sebagai sumber sitasi di manuskripnya Bapak Ibu begitu. Jadi tidak usah lagi cari referensi di tempat lain begitu. Tinggal yang CSP-nya aja diubek-ubek begitu. Nah, demikian begitu Bapak Ibu secara singkat. Silahkan. Kalau ada yang bertanya, mangga. Saya Bu Misbah.
Oke, silakan. Terima kasih. Terkait ini, Bu, yang kata kunci tadi ya. Nah, saya membaca ada beberapa artikel yang menggunakan ini SRE, apa? Post viewer, bibliometri. Nah, itu kan ada kata kunci gitu kan. Yang mungkin masih saya agak bingung kan kalau kemarin kita kan menggunakan satu kata kunci bisa, dua kata kunci bisa gitu kan. Nah, eh saya lihat itu ada beberapa banyak kata kunci gitu. Nah, apakah kata kunci itu ditemukan setelah kita melakukan tambang data gitu kan? Setelah apa menganalisis memakaikan menggunakan post viewer atau kita mencari per kata kunci itu atau gimana ya Bu Misbah? Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu pertanyaannya. Mungkin diperjelas dulu. Kata kunci yang dimaksud tuh kata kunci yang di mana? Apakah kata kunci yang di bagian sesudah abstrak di manuskrip kita kah? Atau kata Mm-mm. kunci di mana? Ya, di kata kunci setelah abstrak di kalau Oke. saya lihat di artikel-artikel Hmm, itu. oke. Nah, kan kalau kata kunci yang sesudah abstrak, ntar sambil saya ini ya, share screen. Nah, itu kan sebenarnya kita ambil dari judul nih ya, seperti ini kan. Mm-mm. Oh, berarti kan kata kuncinya adalah thinking skill ya. Kemudian ESD kan begitu. Tapi cuma dua. Padahal kan biasa di jurnal maupun di proceeding kan 3 sampai 5 kata kunci ya. Nah, maka silakan Bapak Ibu lihat di dalam isi artikel ini yang misalnya sering muncul apa gitu ya. Kayak yang punya saya kan juga muncul namanya SDGs ya. Nah, maka itu bisa dijadikan kata kunci begitu. Selain SDGs, misalnya, oh ini visualisasinya menggunakan post viewer. Nah, kata kuncinya juga bisa post viewer. Atau tadi dari metodenya, oh dia bibliometrik. Nah, berarti kan bibliometrik bisa juga dijadikan kata kunci begitu. Hmm, kalau ketika kita nambang data, kalau kemarin kan yang dicontoh Bu Misbah kalau nggak salah tuh kan pakai thinking skill aja gitu kan. Terus kita Betul. banyak nih dapat artikel-artikel itu. Nah, Mm-mm. eh, itu saja atau juga bisa menggunakan kata kunci beberapa kata kunci untuk tambang datanya. Oke. Kalau yang saya latihkan di sini kan kita masih sifatnya pemula ya, beginner. Jadi cuma Mm-mm. satu dua kata kunci saja. Tapi kalau misalnya Oke. nanti Bapak Ibu sudah ahli gitu ya, maksudnya sudah lihai ini ya membuat manuskripnya, mangga kalau misalnya nanti ada beberapa kunci. Jadi satu kata kunci kan dia punya satu CSP itu. Mungkin nanti kata kunci yang lain kan dapat lagi nih download lagi kan CSP-nya, dapat CSP kedua. Nanti dengan kata kunci yang lain misalnya kan dapat lagi download CSP yang ketiga tuh boleh nanti kalau mau digabung silahkan. Hmm. Tapi kita coba yang dasar dulu, yang satu dulu. Kalau yang satu ini berhasil, nah silahkan dinaikkan levelnya begitu. Oke, oke. Itu yang saya bingungkan, Bu. Jadi berarti kita cukup satu kata kunci saja udah bisa Iya, menghasilkan artikel gitu ya. betul. Oke, makasih, Bu. Sama-sama Ibu. Oke, silahkan yang lain. Kalau tidak ada, mungkin bisa ini tampilkan apa visualisasi post viewernya silahkan gitu ya kalau mau ditampilkan. Bu Misbah betul nggak nih kalau saya membahasnya seperti ini? Nah silahkan. Mangga Bapak Ibu. Oh, boleh ini Bu melancarin kemarin baru dapat satu yang Silahkan bisa share screen Pak Setiajid. ya, Bu. Sambil menunggu Bapak share screen, Bapak Ibu yang lain, hasil visualisasinya kemarin sudah di copy paste ke Microsoft Word ya? Oh, di pasta dulu ya, Bu ya? Iya, jadi kan Oh iya, setidaknya iya, iya. hasil apa manuskrip Bapak Ibu di bagian hasil itu sudah ada begitu. Oh iya. Ya, silahkan lanjut Pak Setiajid. Mungkin create dulu ya Bu Gini sudah, dokumennya. oke.
Sudah muncul. Ini rate map Nggih, data. nggih. Ini saya pengen yang author tadi, Bu. Oke, nggih, lanjut. Lanjut. Oke, co-authorship-nya berdasarkan authors. Oke. Ini Nggih. authors, kemudian Kalau sudah, next, Pak. ini 25 ini apanya, Ibu ya? Itu enggak usah diotak-atik itu, Pak. Nanti yang Oh, ya. diotak-atik setelah ini. Nah, ini yang jadi kriteria Bapak. Apakah tadi kan mau dilihat penulisnya ya. Nah, apakah yang menjadi kriteria minimal dokumennya 3 Oh, gitu. ya. Mungkin saya kecilkan aja ya. Jadi Mungkin. silahkan. Kalau misalnya tadi 3, berarti kan yang punya dokumen 2 itu tidak dihitung oleh sistem begitu. Tapi yang dihitungnya adalah lebih dari sama dengan 3. Jadi saya kecilkan 2. Oke, silahkan. Nah, ini sama, nggak usah diapa-apain. Oke, lanjut. Oke, kalau sudah finish. Ini gambarnya lucu. Iya, Pak. Karena tadi tergantung ini kan kriteria kita. Oh, Oh, Bapak tadi mungkin pakai 2. Mungkin kalau nanti saya kalau pakai 1, pindahin ke 1, bisa back nggak, Ibu? Ini backnya, tinggal create-create aja, Pak. oh, Tinggal create create lagi. next-next. Begitu kan datanya sama. Ya, ya. Nah, ganti 1. 1. Oke, pasti berbeda nanti hasilnya. Ya. Oke, terus Oke, ini. finish. Yes. Nah, itu. Kusan. Oke. Lebih bagus ini ya. Nah, nanti tinggal dibahasakan kita. Kayak gini kan kelihatan nih kalau dari jumlah dokumen kan berarti yang gede itu kan si Wang Qing, Mungkin. Zhua Zinhua, Ya. Gao Lifu gitu ya dan lain sebagainya gitu. Ini udah ada klasternya juga yang Betul. Kayak kita kolaborasi kan, ibaratnya kan timnya macam-macam kan. Oh, nanti saya dengan internal di prodi kan. Oh, saya timnya hijau. Oh, nanti saya dengan eksternal di luar kampus saya. Nah, mungkin kan warnanya merah dan seterusnya. Seperti itu secara sederhananya. berarti ini yang hijau-hijau ini Yang di mana-mana. tengah itu dia banyak gitu ya kolaborasinya. Tidak hanya di merah, di hijau, di biru, di kuning, semuanya ada gitu. Ini Berarti kan kalau orang ini. Bu, Mm-mm. kalau membuat ini tabulasinya misalnya itu dari sini apa bisa otomatis ada tabelnya? Nah, data ini dari mana? Itu Bapak ambil disimpan itu yang save tuh loh. Oh, iya, iya. Ini. Oke. Nah, pilih itu. Hmm. Kemudian titik 3 diklik. Ini ya, Bu. Ya, betul. Nah, coba tulis, Pak. Apa tadi? Authors ya. Co-authorship, authors. Authorship ya, Bu. Oke, Author. katakan berdasarkan authors. Oke. Nah, terus yang txt-nya ganti dengan CSV, jenis filenya. Nomor 2. Iya. Oke. Ya, oke. Oke. Nah, ini letaknya di download. Oke. Nah, coba buka Pak file downloadnya. Ini open ya, berarti. Oke. Ah, Bukan. Download yang tuh folder download Bapak di bawah itu loh. Coba dibuka. Folder download tuh folder samping logo Zoom tuh yang di bawah. Kelihatan nggak Pak? ini. Ini yang ini nih. Kelihatan nggak pulpen merah saya? Nih. Kan di bagian bawah nih kan ada logo post viewer. Nah, tuh ada logo folder kan. Coba diklik. Ini ya, Bu. Berarti Betul. ini. Nah, klik download Pak. Folder downloadnya dibuka.
terus atas kayaknya. Nah, tuh tadi kan nyimpannya di sini ya. Nah, tuh coba dibuka ke Iya. authorship-nya. Oke. Nah, Ini, ini nanti dirapikan dulu, berarti ini pindah dulu ya. CSV to Excel lah biar ininya rapi ya tampilannya. iya. Nah, ini akan kelihatan nanti nama penulis, kemudian dokumennya berapa gitu ya. Berapa kekuatannya nanti kelihatan. Ini kan belum rapi ya Pak tabelnya dalam bentuk kolom-kolom ya. Nah, nanti ketahuan di situ. Terlihat, oh betul nih yang si ini tadi besar bulatannya karena jumlah dokumennya yang paling banyak gitu. Ini berarti nanti saya transfer ke ini Excel Betul. tuh, Enggi. ke Excel. Ya, betul. Ini pokoknya di convert aja. Karena sebenarnya tergantung dari office-nya mungkin ya. Ada office tertentu Ya. di laptop tertentu itu ketika dibuka dia udah rapi. Nah, tapi ada juga yang bentuknya kayak gini. Jadi mesti dirapikan dulu gitu. Biar enak lihatnya juga. Ini Oke, sementara begitu, Pak. saya ini Oke. yang lain. Oke, siap. Terima kasih, Bapak. Saya stop sharing. Oke. Silahkan Bapak Ibu yang lain bisa diskusi terkait visualisasi ataupun yang lainnya. Izin tanya Bu Misbah. Oke, silahkan. Nah, kalau saya kemarin itu kan muncul yang klasternya itu yang berdasarkan negara, tapi nggak muncul nama Indonesianya. Apakah kalau tidak muncul nama Indonesianya itu berupa topik yang baru gitu atau Betul, berat. bukan? Oke. Kalau memang Indonesia, Ibu, kalau misalnya berdasarkan negara, kriterianya berapa tuh yang dituliskan kan? Kalau negara, kalau nggak salah kan ada juga tuh berapa minimum numbernya dituliskan ya. Minimum number maksudnya yang gimana Ibu? Kayak punya Pak Setiajid tadi kan kalau berdasarkan penulis ada tuh tulisannya kan berapa sih minimum jumlah dokumennya gitu. Oh, yang minimumnya, yang standarnya defaultnya kan 5, saya ganti Heeh. 1. Oke, berarti walaupun diturunkan jadi satu, Indonesia belum tidak muncul gitu ya. Iya. Oke, berarti memang belum banyak peneliti yang membahas terkait topik itu begitu. Makanya kan bulatannya mungkin sangat-sangat kecil ya dibandingkan dengan negara lain begitu, Mas. Atau boleh share screen yang Ini hasilnya silakan. itu. Iya, Oke. boleh. Oke, sambil menunggu Bu Sulaminingsih, Bapak Ibu pokoknya jangan ragu ya untuk bertanya ataupun menampilkan hasil pekerjaannya. Karena kan target kita kemarin metode udah clear. Berarti Bapak Ibu bisa membuat menyusun manuskrip untuk metode. Kemudian hasil. Kemarin kan Bapak Ibu sudah melakukan hasil nih ya. Hasilnya apa kan dipastekan kan gitu. Nah, malam ini kan pembahasan ya, interpretasi. Nah, berarti kan tuh sudah apa 50% lebih lah ya manuskrip Bapak Ibu tuh setidaknya sudah tersusun begitu. Nah, ini sudah muncul. Inggit, muncul Ibu Itali, Nah, Netherlands, Cina, nah ini Cina, India, kemudian Bangladesh, UK, Bangladesh, Saudi Saudi, Arabia. ya, UK, Netherlands, Italia. Nah, Mm-mm. Indonesia kan tidak muncul ini. Betul, nggih. Terus, Memang eh, belum. makanya itu saya bingung, apakah ini memang topik yang baru atau bagaimana? Kan Nah, kalau saya lihat yang lainnya kan kayak kembang-kembang cantik gitu. Ini kok tergantung Ibu, nggih. Atau bisa juga kan kayak pas Setiajid tadi coba Ibu klik simpan gitu ya. Nah, nanti ketika ya. dibuka CSV-nya muncul nggak yang Indonesia? Kan tuh juga sama. Oh, saya coba dulu lagi nanti. Nggih. Kalau gitu saya stop share dulu nih, Bu. Nggih. Terima kasih, Ya, Bu Misbah. sama-sama Ibu. Bisa jadi kan dia berupa titik, tapi kita di frekuensi kemunculannya kan kecil sedikit ya, sehingga tidak nampak bisa jadi. Oh, J. Oke, silakan Bapak Ibu yang lain. Izin Bu Bu, Misbah. saya Oh ya. kelewatan tadi. Oke, Boleh, silakan Bu. Bu Nurika dulu, mangga. Oh iya. Ya, ini saya sudah membuat satu yang saya sudah copy ke Word, Bu. Saya tampilkan nih. Oke, silahkan. Ini sebentar.
Eh, nah, ini hasilnya seperti ini, Bu. Ya, bagus Nah, tuh. ini dia mengelompok menjadi 7. Iya, oke. Nah, kemudian bagaimana saya memaknainya, Bu? Ini sekarang tinggal Oke, oke. Nah, sama seperti tadi Ibu, berarti kan kalau Ibu baca secara keseluruhan, oh bahwa dengan kata kunci capital structure, nah itu dibagi menjadi 7 klaster ya. Nah, kemudian Ibu bahas masing-masing klaster ini, kalau diambil apa ya, bahasan umumnya, itu tentang apa begitu. Itu misalnya kayak yang warna ungu ya. ya, Ungu itu misalnya trade of trade of theory, teori, speed speed of of adjustment, adjustment. terus apa gitu kan masih ada tuh yang kecil-kecil tuh. Oh Iya, berarti ya ini tentang capital apa sih struct. begitu. Kalau misalnya bisa memunculkan satu nama tuh bagus. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Silahkan nanti masing-masing klaster ini nanti dibahas gitu. Oh kayak yang hijau kan ada India, ada finansial gitu ya, Leverage, iya. determinan. Oh berarti dia ini bahas tentang apa sih? Nah tuh kalau misalnya mau ibu jadikan satu alur, nah itu silahkan. Berarti alur itu tentang apa? Begitu. Kalau misalnya ini Bu, saya ambil yang besar-besar saja, kemudian ini kan banyak Boleh, yang kecil-kecil ya Bu ya. betul. Yang besar itu saya ambil berapa? 2 atau 3, kemudian saya maknai itu saja, boleh enggak Bu? Boleh, boleh. Tapi Oh, usahakan misalnya 5 gitu ya. Nah, oh, ini oh, kan secara umum. Bisa juga Ibu taruh kursornya kayak kemarin. Taruh kursornya di capital structure. Nah, lihat. ya. Maaf, bukan dilihat. Di screenshot ya. Nanti biar terlihat. Oh, capital structure itu. Nanti dia terhubung langsung dengan siapa. Hmm. Gitu. Oh, berarti, oh, iya, ya. Jadi eh, saya ambil ambil ini ya Bu ya, apa? Ambil yang ambil di screenshot yang pada saat ini terhubung misalnya seperti ini yang Betul. ini bedanya. Iya. Oh, gitu. Gitu. Itu bisa jadi pembahasan kan akhirnya. Oh, iya, Kalau iya. terhubung itu kan berarti dia ada muncul kan. Begitu toh. Iya, Nah, iya, tinggal iya. melihat apakah kemunculannya itu sering atau jarang. Kalau kemunculannya sering kan Oh, makanya bulatannya gede. Kalau kemunculannya jarang makanya bulatannya kecil. Nah, itu kan bisa nanti dibahasakan. Atau ternyata dia belum terhubung pun kan bisa kita bahasakan. Oh, berarti bisa jadi belum ada yang membahas atau meneliti terkait dua kata kunci ini. Nah, itu juga bisa. iya. Terima kasih Bu. Saya coba tadi 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 belum saya print screen yang masing-masing tadi. Oke. Nggih, Iya, matur nuwun. sami-sami Ibu. Oke, silahkan berikutnya Pak Ahmad. Siap, Bu. Izin share screen ya, Bu. Silahkan. Ini, Bu. Saya sudah melakukan apa ya? ATM lah, seperti yang Hmm, artikel yang tadi ditampilkan. Seperti mantap. ini. Kemudian, ini ala-ala aja, Bu. Ala-ala Kemudian, aja nih sudah bagus nih, Pak. Ah, sudah enggak, sudah 8 tuh. apa, ikut yang punya Ibu tadi nih. Cuma ada beberapa yang saya mau tanya ini. Iya, Ini tadi silahkan. ngambil dari Scopus sudah. Iya. Nah, ini top 10-nya sudah. Nah, ini Mm-mm. Bu, saya dapat di Mm-mm. data datanya itu yang top 10 yang bagian nomor 10 Mm-mm. ini sama nih hasilnya. Mm-mm. Ini Betul. gimana? Apakah kita eh, apa namanya? Ambil semuanya atau buat seperti ini gitu, salah satu Ambil saja. salah satu aja, Pak. Salah satu aja ya, berarti yang Iya, teratas saja kali ya. betul. Oke. Nah, kemudian ini sudah. Nah, Mm-mm. kemudian yang bagian sini, Bu, ini saya ada pertanyaan Mm-mm. mengenai kalau top 10 itu, top 10 negara, di sini Mm-mm. kan China, Nggih. sini China yang tertinggi. Tapi didapat yang afiliasi, Mm-mm. saya kok agak ragu ini nama universitasnya nih, malah eh, Diklel Universitas ini kayak kayak Turki ke arah Turki sana gitu, Iya. bukan ke arah Cina. Nah, ini seperti Heeh. itu gimana, Bu? Oke, itu kan ada 10 ya, Pak. Nah, lihat Iya. aja dominannya dari mana begitu ya. Itu kan Wuhan, Cina, ya. Iya, yang Tinggi. paling atas ini Bu, yang paling atas. Ini saya paling atas ini Betul. eh, apa kayak bukan China, tapi kalau lihat dari Betul. sini kan negara Cina nih.
Ini Cina Ya, paham dokumenter saya, Pak. tingginya. Oke. Maksud Gimana saya tuh, Bu? gini, kalau Bapak melihat afiliasi, memang misalnya kan Hmm? tertinggi itu ada berapa tuh? Ada 4 ya yang dokumennya sama kan? Ya, ya, Dikau, Wuhan, kemudian Posmut sama Al-Balko ya. Nah, itu ya. sama. Nah, tapi kalau misalnya nanti mau mau meng, nah, mau mengkorelasikan ya dengan negara, Bapak harus melihat dari 10 ini. 10 ini Hmm. dominannya itu dari negara mana? Oke. Berarti berarti bisa berubah yang ini ya, Bu. Bisa Kalau misalnya berubah dia enggak? tidak berkorelasi dengan negara, tidak masalah. Jangan diapa-apain, nggak usah Jangan diubah-ubah. apa-apain ya. Oke. Berarti Bapak tidak bisa membahasnya dari segi korelasi. Intinya begitu. Oke. Berarti tinggal menampilkan tetap aja apa adanya ya. Berarti ya. Betul. Oke. Paling Nah, nanti terakhir gambarnya itu dirubah. Kalau itu kan yang dari Scopus ya gambarnya. Nah, ya, mungkin kan ini dari Scopus buat di betul, Bu. Excel, buat di Excel diganti Hmm. diagramnya batang atau apa begitu. Soalnya kalau Siap, begini, kalau siap. saya sebagai viewer artikel biblio, Hmm. biasa saya komen Siap. penulisnya kurang kreatif kok saya. Kurang kreatif memang. Siap, siap, Maaf Bu. ya Pak. Oke, siap Bu. Ini apa? Saya bertanya untuk yang memastikan ini saja sih. Tadi Oke, agak oke, ragu sebenarnya. Nah, oke. kemudian ya yang top 10-nya sudah ini top 10 Hmm, autornya sudah saya oke. buat. Kemudian yang satu tadi Bu, yang dari Ibu sampaikan tadi kan, Ibu ada yang menampilkan A sampai D itu ya mengenai klaster. Nah, Ah, saya belum dapat caranya tuh Bu. Untuk klaster itu kan ada berapa tadi yang disampaikan sampai D kalau nggak salah ya. Sampai F apa? saya tadi Itu ada 5 klaster. Ah. 5 klaster. Nah, 5 klaster itu satu-satu berarti Bu, di klasternya ya yang di screenshotnya. Kalau yang oke. Nanti saya jawab ya. Tampung dulu. Terus berikutnya. Soalnya saya mau Ya, share. yang itu aja Bu. Yang itu belum belum saya dapat. Kalau yang lain, Oke. insya Allah tinggal apa membahasakan seperti Mm-mm. arahan tadi aja Bu. Oke. Makasih Bu. Ya, sama-sama Pak. Nah, ini sudah ini ya lumayan progresnya punya Pak Ahmad. Tinggal dikata-katai kan bahasanya gitu Siap, ya. insya Allah Bu. Makasih. Halo Bu Oke. Misbah, aku tadi kok macet ya ininya. Oke, sebentar Nggih. Saya share screen dulu. Nanti setelah Pak Ahmad tadi Ibu Resmaniasih ya. Nah, nanti baru Bu Silvi. Eh, Oke. Ntar saya ini dulu. Nah, tadi yang pembahasannya adalah concurrence ya. Nah, yang ini ya Pak Ahmad ya. Ini kan banyak nih. Untuk yang ini dulu ya. Nah, untuk kita memunculkan yang banyak ini kan sebenarnya tergantung dari keinginan kita selaku penulis, apa sih yang mau kita cari kan gitu. Kalau secara umum kan ambil file yang ambil gambar yang A kan gitu. Tapi kalau kita mau, ada nih kata kunci tertentu, kira-kira muncul nggak sih di visualisasinya ini? Oh, kalau muncul, taruh kursornya di situ. Lalu kan kita sprint screen ya. Nah, makanya muncul Ya, yang B, yang C, D, dan seterusnya gitu. Tuh dulu. Nah, berikutnya dari gambar yang A ini kan sebenarnya sama dengan BC dan seterusnya ya. ya. Intinya sama-sama mereka tuh terdiri dari 5 klaster gitu. Mm. Nah, dari 5 klaster ini kemudian saya ambil 10 kata kunci yang memang bulatannya besar. Tadi seperti Ibu Fitri tadi nanya ya. Oh ya, bulatan yang besar aja boleh nggak yang diambil gitu? Boleh, sangat gitu ya. Nah, tapi kalau yang 5 ini saya tidak sampai 10 karena kata kunci yang tante memang hanya 3 saja begitu. Nah, kalau sudah dibuat berjejer seperti ini, masing-masing 10 gitu ya. Nah, baru nanti untuk membahasakannya, apakah ke-10-nya ini dibahas? Tidak. Nah, saya biasa membahasakan mana nih yang dia punya keterkaitan, begitu. Siap. Nah, begitu Pak Ahmad. Siap. Ya, makasih Bu. Makasih. Oke, sama-sama. Oke, silahkan berikutnya Bu Resmaniasih. Izin Bu, saya sebetulnya pertanyaan saya sama tadi. Untuk memunculkan itu, apakah nggak bisa menyimpannya? Untuk memunculkan Oke, masing-masing menyimpan. variabel. Pertanyaan Oke, sama. Berarti cukup menyimpannya sama. pakai layar itu ya Bu ya? Print screen di layar ya? Ya, betul, print screen. Nah, Di- untuk datanya, Bapak Ibu seperti yang Pak Satyajit, kemudian tadi Bu Sulaminingsih, yang simpannya tadi seperti tadi simpan save,
Kemudian kan pilih dalam bentuk CSV udah gitu. Iya. Oke, baik. Terima kasih. Oke, saya sambil bukakan ya yang ada klaster bentar. Biar tergambar ininya. Hmm. Nah, nih ya, sebentar. Nah, nanti kan kalau Bapak Ibu download CSV-nya, nah kalau tadi kan pas Setiajit ya masih belum rapi ya Pak, ya tadi tergantung kan, dan juga memang belum di-convert. Nah, nanti kalau sudah di-convert kan tampilannya begini sudah rapi ya. Nah, ini kan ada tulisannya Bapak Ibu cluster ya, bisa dilihat. Nah, ini kan sudah saya urutkan. Nih, sort dari small ke large gitu ya. Nah, kalau belum disusun nih biasa berantakan dulu dia 1, 2, 5, 1 dan seterusnya gitu. Nanti silahkan diurutkan. Nah, sehingga kelihatan. Oh, kata kunci yang ini. Nah, ini kan sampai sini ya. Oh, ini klaster 1 gitu. Nah, tadi ya yang 5 kan cuma 3 ya. Nah, ini kan kelihatan nih. Klaster 5 cuma ada 3 kata kunci kayak gitu. Nah, lalu Bu, mana yang diambil nih? Nah, biasa sih saya ambil yang ini misalnya ya. Nih ke occurrence-nya ini bisa diambil total link strength-nya atau yang ke occurrence-nya. Nah, ambil yang angkanya gede nih kayak gini kan 412. Oh, berarti kurikulum. 488 kan nih gede ya 400-an. Oh, ini kata kuncinya engineering education gitu. Dan seterusnya. File ini di mana diambil? Tadi dari post viewer begitu. Ini Excel ya, Bu? Oke. Oh, Excel. Berarti yang punya saya tadi belum ke convert ke Iya, Excel. di convert dulu Pak biar rapi. Oke. Berarti Bu, ini yang dari kita download tadi Bu ya, Save as tadi ya? Betul. Yang CSV itu deh. Karena saya pernah sebelumnya bukan saya pakai laptop ini, tuh rapi juga susunannya. Tapi ada saya punya teman ketika dibuka ya, misalnya kayak pas tadi belum rapi gitu ya. Itu tadi tergantung office-nya atau ininya ya. Tapi ya kalau misalnya mau dirapikan silahkan di convert online saja begitu. Izin Bu, tadi Ibu menyampaikan. Jadi si peneliti ini dari afiliasinya dari mana? Mm-mm. Kemudian terbit di Q berapa, terus Nah, ininya berapa, apa namanya ya? SJR-nya, Ya. kuartalnya. Nah itu gimana? Berarti harus dibuka jurnalnya satu-satu, penelitiannya. Tinggal dibuka di scopus.com gitu ya, kayak biasa kita cari nama jurnal. Nah, masukkan kan nama jurnalnya apa. Nah, sehingga nanti kan kelihatan kuartilnya gitu ya, SJR dan seterusnya. Tapi kan cuma 10 ya. Jadi 10 itu aja yang kita cari di scopus.com gitu. Hmm. Ya, ya. Oke, saya share screen biar tergambar ya. Nah, di sini ya. Nah, nanti silakan Bapak Ibu kopikan tadi nama jurnalnya gitu ya. Dapat nanti kan, klik ya sehingga dapat detail informasinya. Nah, dari sini ambil SJR-nya, oh sekian. Kuartil berapa? Nah, lihat persentilnya begitu. Nah, buka berarti sampai 10 jurnal ya, karena kan tadi misalnya top 10 ya, begitu. Oke, begitu Bu Resmaniasi. Tadi silakan Bu Silvi. Oke, aku dari scratch lagi nih, ulang lagi. Tidak apa-apa Ibu, silakan. Eh, aku ini dulu ya, mana ya? Sebentar, sebentar. Eh, aku belum ini ya, belum share screen ya, sorry. Iya. Bentar. Bapak Ibu bisa ya sambil mendengarkan, sambil mengerjakan ya di tempatnya masing-masing, di manuskripnya masing-masing. Nah, sehingga nanti kalau ada kendala atau apa yang ditanyakan gitu ya, oh kurang paham nih, silahkan ya. Semoga Bapak Ibu bisa berprogres bersama-sama begitu. Udah ini ya, Bu ya. Masih proses Ibu di tempat saya. Mana ya? Masih belum
Kalau di tempat Bapak Ibu yang udah muncul. Oke, baik Ibu, sudah. Nah, naik ya Bu. Nggih. Iya. Belum. Sorry. Klik dulu apa nih yang titik 3. Ibu belum masukkan filenya kan? Klik dulu oke. Nih oke kan? Nah, baru titik 3. Pilih filenya di mana. Eh, Ini tanda panah ini Ibu. Ya. Nah, kemarin letaknya di mana? File CSV-nya. lagi. Sorry. Hmm, Nah, kayak kemarin lagi nih. kemarin lagi. Kemarin gimana Bu? Biar terbuka atau gini dulu. Buka biasa dulu Ibu. Apa? Ini minimize dulu yang post viewernya. Coba buka folder CSV-nya secara biasa. CSV-nya letaknya di sini ya, file biblio. Udah Ah, saya Coba udah Bu Silpi stop dulu, share screen-nya semua jendela Ibu. Ini yang share apa yang di-share oh cuma ya post viewer. Coba diulang. Klik yang warna hijau bagian tengah, kemudian klik bagian kiri atas, tulisannya screen. Baru nanti share. kenapa? Gimana Bu? Gimana? Tadi klik warna hijau tuh ya, yang tanda panah di bagian tengah. Heeh. Nah, terus pilih pojok kiri atas, tulisannya screen. Ya, bentar. Oke, baru share. Udah. Screen. Oke, lagi proses. Nah, oh masih sama Ibu. Coba di close dulu, coba ininya di close. Cancel dulu, cancel. Cancelnya yang di samping oke, Ibu. Oke, sebentar. Yang ini. Ini ya. Nah, boleh, itu boleh. Ya, itu boleh. Nah, ini coba klik minimize ini, Ibu. Apa Bu? Sorry. Nih, minimize. Nih. Kelihatan yang di atas nih, minimize. Ya, klik dulu itu. Atau ini klik dulu cancel kali ya. Nih, cancel. Klik dulu cancelnya. Nah, coba diklik. Lihat Klik. lagi. Nah, coba klik lagi cancel. Mau nggak? Terus titik 3 ini ya Bu. Tadi kan anunya nggak tampil ya. Maksud saya tuh coba di copy paste aja di folder download biar mudah tampilnya filenya, Bu. Ini coba di close aja Oh ya. dulu. Ini ini Ah, ini aku ada ini nih. Mana? Sorry. Nah, Ibu ininya di minimize aja dulu post viewernya. Bisa di minimize atau disilang aja dulu, di close aja semuanya yang post viewer. Kenapa lagi nih? Ya, yang ini di cancel dulu aja gitu itu Tuh, ya. di cancel nggih. Nah, ini kan muncul nih tanda minimize tuh ya yang di atas. Nah, Ya, coba di minimize dulu. Nggih, ya betul. Ibu bisa di anu kah diulang stop share-nya.
Sepertinya masih sebelum apa? Masih belum semua jendela nih share screen-nya. Coba di stop ulang, nanti share kembali. Oh gitu. Stop share. Mm-mm. Oke, coba ulang. Share-nya yang di bagian tengah, tombol warna hijau. Terus ambil pojok kiri atas, tulisannya screen, pojok kiri atas. Baru nanti klik share yang di tengah, warna biru. Nah, ini di minimize dulu, Ibu. Ya, coba kita lihat folder downloadnya muncul nggak ya? Coba di close aja, coba post viewernya di close, Ibu. Dia mau mau keluar gitu apa gimana? Mau Di close. close aja, Ibu. Yang tanda silangnya coba diklik. Saya pengen ini dulu, Ibu pindahin aja dulu data CSP-nya di copy gitu. Sudah di close, Ibu? Udah. Close-nya Itu yang tanda silang di pojok kanan atas, Ibu. udah. Nah, coba Ibu share screen ulang, tapi yang dimunculkan nanti folder download gitu, Mas. Folder download. Nggih. Aduh, gimana ya? Share screen dulu soalnya belum tampil ya ininya berbagi layarnya. Apa ini ya, Bu? Bukan nih yang tampil post viewernya, folder post viewer. Bukan ini, saya mintanya bukan ini. Ibu coba share Gimana screen-nya dong? semua jendela. Ibu pakai tadi apa yang saya instruksikan tidak? Share screen-nya. Kan Ibu klik tuh tombol share Iya, screen warna udah ada hijau. screen-nya udah biru di atas, Bu. Mm-mm. Terus habis itu baru klik share di bagian tengah. Iya, udah. Eh, yang diklik sekarang apa yang di-share? Kalau misalnya itu Ibu ikuti, itu semua jendela bisa terlihat. Kalau tadi itu baru folder post viewernya aja. Makanya saya susah lihatnya nih masih sama nih yang. Nah, yang ini malah tampil aplikasi post viewernya. Saya mintanya folder download, Ibu. Folder download. Oke. Hmm, Nah, tuh. Tadi simpannya di mana? Dokumen kan? Coba klik dokumen tuh. ya, Di dokumen bawah sih. desktop. G. Bentar. Terus apa tadi di file biblio ya. Nah, coba buka file bibliometrik foldernya tadi. Eh, kenapa nih? Sebentar, kok bisa begitu ya? Kembali. Duh, ada, sorry. Nah, coba di scroll ke bawah. Nah, itu cari file biblio terus tadi.
Terus, nah itu muncul file bibliometrik. Coba diklik bawah-bawah. Nah, tuh. CSP yang mana yang dipakai? Yang dari Mas Wildan kemarin Ini yang mana? yang ini nomor 2 ini. Oke, coba di copy. Nah, terus pastekan ke folder download saja. Nah, terus klik download di bawahnya. Eh, dokumen di download ya, sorry. Mm-mm. Udah ada. Ya, nggak apa-apa lah, Bu. Mau di dalam, mau di dokumen, mau di download, nggak apa-apa. Yang penting di luar. Soalnya tadi kan dari kemarin Eh, Ibu tuh kendalanya ketika buka Iya, file, jadi rename. Itu susahnya. Nah, ada. Buka aplikasi Postviewer-nya, Ibu. Ini masih tidak semua jendela ya. Ibu tutup dulu, buka Postviewer-nya, baru share screen. Dah gitu aja sudah. ini eh berarti tutup dulu ya, sorry. Ya, soalnya ini tidak semua jendela Ibu berbagi layar. Ya, udah Bu. Nah, oke, klik create. Next ya Bu. G. Terus, Ini klik ini ya Bu. klik tanda panah di sampingnya, Ibu. Ya, itu. Nah, tadi kan kopinya di download, salah, di dokumen tadi ya. Iya, Nah, cari folder dokumen. Oke, terus. Terus, kata dia di luar, nggak di folder kan? apa ya tadi? Oh, ini namanya file tadi ya, tapi di Mm-mm. ya. Iya, Mam. Padahal di luar aja tadi Ibu copy ya. Ibu Iya, pastekan tadi. Tapi kenapa nih nggak terbaca ya? mungkin coba dilihat di itu aja kali ya, di mana namanya? Di Download. download tadi Nah, ya. coba siapa tahu ada. Oke. Nah, tuh oke. Oke. Oke ya Bu. Nggih. Ya, next. Eh, Nah, apa lagi ini? ini yang file dari Mas Wildan kemarin yang mana yang Ibu download? Kayaknya itu deh Bu, apa yang satunya tadi ya? Nah, coba diganti. Iya deh. Kalau aku kelamaan ya udah aku usahakan dulu deh biar teman-teman yang lain nggak Iya, terganggu. siap. Semangat Ibu. Pokoknya Iya, Ibu iya, udah tahu caranya ya, Bu Silvi ya. iya, iya, aku coba usahakan. Oke. Oke, ya udah aku stop share dulu. Oke. Nah, Ibu coba mandiri, tapi coba buka di WA Group. Kan ada kemarin dikasih Mas Wildan ya, file yang terakhir. Nah, Ya, Ibu download. Nah, kalau sudah, nanti masukkan di Post Viewer. Seperti tadi, ya, caranya Ibu sudah benar. Nah, nanti tinggal kalau misalnya ada masih kendala, mohon disampaikan. ya, kasih. Tinggi, sama-sama. Oke, berikutnya silakan Bapak Ibu. Saya Saya Bu, Bu Misbah. Saya Bu.
Oke, Pak Endrizal, Bu Fitri, baru Pak Indra. Oke, Ya, silakan Pak Endrizal. saya mau tanya aja, Bu. Oke, Kalau kita membahas, saya kan sudah dapat gambar yang bagus-bagus itu. Kalau kita membahas misalnya intercropping, kursor kita kan taruh situ baru di screenshot. Kalau betul, kita membahas misalnya fertilizernya, kursor taruh di situ, betul, di screenshot, nah baru. Terus kalau kita crop yield itu gitu kan. Nah, saya yang nggak betul. yang bingung nih Bu, Ibu kan tadi menampilkan beberapa tabel itu yang kata Ibu berasal dari post viewer itu gimana caranya itu? Mm, betul. Tabel-tabel yang muncul Share tadi screen, itu kan ada Pak. tuh. Saya share screen Bu. Iya, share screen, Pak. Oke. Oke. Nah ini kan yang saya tanya tadi Bu. Kalau pembahasan Iya, kan ini ya yang saya dapat. Kalau betul, kita intercropping, file betul, kita di sini ya. Nah, terus kalau betul. kita ingin membahas misalnya crop yield, kan ini dia. Nah, terus ada yang Ibu tampilkan tadi tabel-tabel Ibu bilang berasal dari Force Viewer juga, tapi saya tuh Ya. nggak ngerti itu gimana itu. Buka aplikasi Post Viewer-nya, Pak. Ini belum dibuka. Oke, saya buka ya. Iya. Kok lambat ya? Si kerja Bu. Ya, Misbah. Nampak Bu? Unmute Bu Misbah. Oh iya, tergeser mah kursor saya. Nah, silahkan Bapak proses sampai muncul tampilan post viewer-nya. Next. Oh, Bapak back, Pak. Back, back, Yang tadi belum yang back. kedua, Kak. ya. Ah. Heeh. Ini Jadi Bapak yang tadi pertama yang ini, di tadi yang Bapak pertama. kayaknya. Heeh. Pilih Ini yang Bu kedua, ya. Pak. Kedua. Tadi yang pertama, Bapak, tadi. Back, Pak, back. Kembali dulu, kembali. Ya. Yang kedua, Kak. Oh, yang kedua ya. Oh, ini ya. Oke. Next. 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 Oke, Kedua lagi. ya. Kedua lagi. Mantap. Lanjutkan. Next. Oke, terus apa nih? Kak, Scopus. Iya, betul. Scopus. Scopus, Pak. Ini Oh, WOS, Pak. sorry. Beda. Cancel. Fokus ya. Oh, Cancel. ya, sini. Nah, Ya. Kak, titik tiga. Dari file ya. Oke, nah letaknya di mana filenya? Iya, betul. Coba. Oke. Ya. Iya. Klik. Oke. Oke. Ya, next. Alhamdulillah, yo, bisa juga. Ya. Ke occurrence. Pilih Pak nomor Oh, 2. oh, dua ini ya. Ya, oke. Oke, terus next. Oh, Nah, ini kemarin berapa? 5 atau berapa tulisan di situnya tuh? satu kemarin, Bu. Iya kah, Pak? Hah? Nah, iya kah? Kalau 1.000 lebih tuh. Beneran kah satu, Pak? Oh, 5 kemarin ya. Nggak tahu sih, Pak. Ya, nanti coba dulu, Bu, nanti. Oke, yang penting Next. kita testing ya lagi. Next. Oke, terus Next. lanjut. Ya, lanjut lagi. Finish. Finish. Yes. Nah, dari mana munculnya file cluster tadi? Itu Bapak klik simpan, Pak. Save, Pak. Save. Ya, klik tanda titik 3. Oke, Ya. tulis cluster intercropping. Oh, tuh, anu ya, simpannya di dokumen Scopus Bibliometric. Ya. Oke. Nah, Next. TXT-nya ganti CSV. Itu, DSP. itu kan Ya. jenis filenya TXT ganti CSV.
Ya, terus, Oke, 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 oke lagi. oke. Mm-mm. Nah, coba buka folder yang tadi baru di apa di download tadi. Di folder apa tadi artikel bibliometrik. Nah, cari cluster intercropping. Coba buka, Pak. Oh, di folder ya. Ye. Ini tertutup ini. Cluster intercropping. Mm-mm. Ya, Nah, itu coba buka. nah ini Bu, kok semraut Nah, ya? ya, dirapikan dulu. Nah, ini yang pasti nanti kan ini kan muncul nih Ya. biodiversity. Nanti kelihatan berapa dia klaster berapa, kemudian nanti kekuatannya berapa gitu ya. Link strength-nya. Nah, nanti ambil yang gede-gede itu, Pak. Cara merapikannya gimana nih Bu? Saya masih belum Bapak convert online aja. convert. Online. Tuh Bapak googling aja misalnya CSV to Excel gitu. Tinggal upload filenya mah. Oh, file yang tadi itu di. Nih file yang ini Bapak upload nanti di Google. Oh Google iya iya aja oke. convert misalnya CSV to Excel gitu. Oh iya oke sip. Oke. Oke Bu Misbah, makasih Bu Misbah. Sama-sama Bapak. Saya stop ya. G, silahkan berikutnya tadi Bu Fitri ya. Oh, oke Bu. G. Hmm. Nah, ini kan saya udah kelihatan belum Bu? Ya, deep learning. Oke. Ya. Nah, kan kemarin saya ketinggalan 2 kali pertemuan kan Bu. Terus Oke. saya ngikutin rekaman, Mm-mm. ikut tambang data. Terus ini Mm-mm. saya sambil Bu Misbah menjelaskan yang lain, saya ngikutin video yang keempat. Terus sampailah di sini. Nah, sampai di sini Ah. saya saya bingung ini bagaimana ini Mm-mm. arahannya Bu. Oke. Ibu kata kuncinya deep learning kah? Eh Ya, sementara untuk belajar dulu gitu deep learning, saya mau tahu deep learning ini dibahas di apa saja. Nah, untuk melihatnya Hmm. bagaimana, Bu? Nah, kayak tadi Ibu taruh kursornya di deep learning ya, Pak. Oke. Nah, itu tinggal Ibu lihat. Oh, bahwa ini kan yang pasti dia terbagi jadi 4 klaster ya, Bu ya. Kan tuh ada warna Heeh. merah, biru, hijau, sama kuning. Oke. Oke, nah nanti masing-masing klaster ini Ibu bahas. Begitu. Oh, Hmm. kalau merah ini dia tentang apa sih? Oh, kalau yang warna biru tentang apa, hijau tentang apa, kuning tentang apa, gitu. Hmm. Nah, cara Untuk lihat Mm-mm. lihatnya di yang mana? Dia tentang apa? Misalnya contohnya seperti Oh, apa, Bu? itu kalau misalnya yang merah, berarti Ibu lihat tuh bulatan-bulatan warna merah ini tentang apa-apa saja. Ini kan Heeh. ada image for Gary gitu ya. Tapi saya rada ini. Ntar, ini deep learning-nya, deep learning pembelajaran atau apa ya, Bu? Pembelajaran. Apa salah kata Nah, kunci ya? mending kalau menurut saya itu ya, sebenarnya benar-benar. Tapi kan memang tuh kalau dilihat agak-agak, karena deep learning ini sebenarnya bukan hanya deep learning pembelajaran ya, seingat saya. Karena saya pernah nyari ini. Mm-mm. Dia nanti akan berhubung ke yang lain-lain. Makanya kayak gini kan ada eh kayak gitu image for Gary detection gitu ya. Object Hmm. detection. Padahal kan tuh ada lung cancer gitu ya. Padahal kan yang Ibu maksud itu deep learning pembelajaran ya. Iya, iya betul. Nah, mending kalau menurut saya Ibu nambang data ulang. Mm-mm. Deep learningnya misalnya pakai kata N, kemudian education. Biar Oke, ya deep oke, learning yang baik. dimaksud itu sebenarnya adalah dalam dunia pendidikan gitu loh. Ini kan kalau kita lihat Oke. cancer apa kan jadinya ke kesehatan ya. Mm-mm. Eh, Ya, ya, ya. nah itu Oh, kan berarti ada deep learning and education gitu ya? Atau in mm-mm. education? Pakai kata Oh, N aja. ya. Soalnya kayak di bawah tuh juga ada endometrial cancer. Nah, ini kan lebih jadi ada ini ya ke kesehatan gitu loh. Agak menjauh ya.
Ya, Oke, padahal oke, kan oke. sebenarnya Ibu maksud deep learning dalam pendidikan kan, dalam pembelajaran mendalam kan, gitu. Iya, iya. Gitu. Nah, mending Bang data ulang aja kalau menurut saya, Bu. Oh, oke. Berarti apa, Bu, tadi kata kuncinya? Di- Deep learning, kemudian pakai kata and education. uh-uh. Oke, baik. Ya, oke, Bu Misbah. Dah Saya itu tambang data ulang ya. topik. Oke, terima kasih, Bu. Iya, Ya, iya, Assalamualaikum. sama-sama Ibu. Soalnya tuh ada, Waalaikumsalam warahmatullah. Soalnya tuh ada disease, ada elektrokardio, nah itu Oh kesehatan ya. kan. Oke, terakhir Pak Indra, silahkan. Masih di mute, Pak. Pak Indra masih di mute. Ibu, aku tadi mau nyimpannya gimana nyimpannya, Bu? Oke, siap. Nanti sudah nih, Ge. Next saja ini, Bu. Belum tampil, Pak. Masih share screen tulisannya, Pak. Nah, udah. Sudah, Pak. Next, Bu. Ya, Ini 5 atau berapa, Bu? Apa satu? Tiga? satu aja lah, Pak. Satu. Satu. Soalnya kalau 5 tuh cuma ketemunya 8. Ini Dua Mas aja, Pak. Dua, Pak. dua. Kebanyakan kalau satu tuh. Nah, dah. Oh. Oke, lanjut. Finish. Kalau mau disimpan di mana, Bu? Apa nanti aja finish dulu? Finish dulu, baru simpan. Kan visualisasinya belum muncul, Pak. Yes. Yes. Berarti ini screenshot dulu, Bu ya? Kalau ini nggak usah di screenshot, kan di tampilannya begini ya Pak, nggak bisa diapa-apain kan. Nah Bapak simpannya tuh screenshot yang ini ya, maksud Bapak. Save. Terus udah Katanya lagi, save ini, Bu. share. Save, Bu. Bapak mau nyimpan gambarnya dulu nggak? Simpan gambar dulu, Bu. Oke, klik screenshot yang di bawah share. Oh iya, ini ya. Ya, ya, baik. Nah, Berarti kasih nama, Bu. betul. Latihan. Berarti ini simpannya nanti dalam bentuk PNG ya gambarnya tuh. Ini bukan negara tadi Pak. Ini Apa, Bu? penulis. Penulis, Penulis penulis. saya, nggak apa-apa. Ya, Nggak mau nanti. Berarti ini save, save juga ini, Bu. betul. Eh, ininya Ya, udah. betul. Itu diklik tiganya. Nah, itu ganti tadi ya. Ini jadi apa nih? Co-authorship authors ya. Terus ininya CSP udah betul jenisnya. Nah, Udah ready. pokoknya Bapak, cara menyimpannya begitu ya. Berarti ini yes saja, Bu. Ya, berarti mereplace yang sudah ada ya, Pak. Udah selesai berarti ini, Bu. Ya, sudah. Berarti kalau kita mau yang satu lagi, create lagi, Bu. Betul. Berdasarkan apa, Pak? Kalau tadi berdasarkan ke author, berarti negara ini, Bu. Oke, silahkan. Kalau data sama tuh nggak usah diapa-apain, Bapak Ibu. Pokoknya next, next aja. Karena kan datanya sama ya, itu juga. Kalau organization ini apa, Bu? Maksudnya, Bu? Kampus, bisa nanti ditulisnya jurusan, bisa ditulisnya fakultas, atau Oh, langsung itu nama ya. kampus gitu. Ini tetap 5, Bu? Atau 2 tadi? Turunkan saja. 2 apa 1, Bu? Kalau satu berapa? Coba turunkan satu. 78. Boleh, masih aman. Maksudnya masih sedikit lah. Kalau tadi kan Ya. ribuan ya Pak, kebanyakan. Udah finish. Berarti US UK nih. Udah tahu siapa yang gede nih. Oh US ya. Latihan. Nah, begitu. G. Tinggal simpan gambarnya, screenshot. Ya.
Kalau mau disimpan CSV-nya, klik simpan, save yang di bawah, open. Iya, betul. Tadi, Nah, begini Bu Silvi ya cara menyimpannya. oke ini tadi. Negara. Nah, autornya ganti dengan country, dah selesai. Sudah, Bu? Dah, save, aman. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Pak. Oke, Bu Misbah, nah mungkin itu. Ya, kenapa mau Bu tanya, Norika? ye, mengapa di Fosviewer itu kadang-kadang citation sama bibliography coupling sama co-citation tidak muncul, tapi hanya co-authorship sama co-occurrence. Em, jadi apa? Oh, Tidak bisa diklik begitu, Bu. Itu nanti Ibu pilihnya bukan yang kalau kita kan tadi pakai nomor 2 ya. Nah, bisa Iya. nanti pakai yang nomor 3 atau yang mana gitu, nggih. Oh. Kemudian Karena kan tuh banyak kan sebenarnya kan analisisnya. oh gitu. Karena kita milih nomor 2 itu ya, Bu ya. Iya, betul. Oh, iya. Satu lagi, Bu. Pada saat saya menambang Nggih. data, itu eh, saya ketemu banyak. Misalnya awal itu ya, Bu ya, berdasarkan kata kunci itu saya ketemu data itu 4.644. Nah, sudah selesai subjek, area dan seterusnya. Nah, kemudian pada saat terakhir saya lihat-lihat itu ternyata ada yang discontinue, Bu. Jadi dari Scopus.com itu Oh, enggak apa-apa. enggak kelihatan. Itu apakah Enggak apa-apa. dikeluarkan, Enggak aman. dipakai terus ya meskipun discontinue ya? Betul. Kan bisa jadi artikel itu terbit dia tidak discontinue kan. Oh Tapi gitu. saat Jadi ini misalnya kan statusnya dia discontinue kan begitu. iya Kan dia betul. discontinue dengan cancel beda. Oh iya iya iya. Nggih. Jadi tetap saja saya pakai ya, Bu ya. Betul, nggih. Oh iya 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 iya. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama Ibu. Mohon izin Bapak Ibu karena waktu kita juga ya yang terbatas. Saya kembalikan kepada Mas Wildan. Berarti hari ini sebenarnya Bapak Ibu sudah bisa melakukan interpretasi ya. Metode sudah, hasil sudah, pembahasan ini sudah separoh kan, tinggal ditambahi sumber referensinya ya, sumber rujukannya. Nah, tinggal nanti kan minggu depan Bapak Ibu pendahuluan dan terakhir nanti adalah simpulan dan seterusnya. Nah, berarti ini sudah mau selesai nih manuskripnya, begitu. Silakan Mas Wildan. Baik, terima kasih Bu Misbah dan Bapak Ibu semua. Sudah tambah semangat ya, kita sudah mendekati apa materi final dan nanti Bapak Ibu kita harapkan di sesi ke-8 sudah bisa menyelesaikan manuskripnya. Begitu. Baik, terima kasih untuk semuanya Bapak Ibu atas attentionnya dan semangatnya di sesi kali ini. Kita akan akhiri untuk sesi ke-5. Kemudian nanti Bapak Ibu misalkan ada yang ditanyakan bisa share juga di grup WA. Baik, saya akhiri untuk sesi malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Terima kasih Bapak Ibu, wabarakatuh. selamat malam, Terima selamat Terima istirahat. Terima kasih kasih Bu Bapak Ibu. Misbah Terima kasih. ilmunya. Sama-sama. wabarakatuh.